Sebenarnya personal banget sih kalau yang ini. Nggak pernah ada beberapa hal yang gue nggak bisa bicarain di sini. Yang jelas Ya, nggak diceritain. Oke, biar aku aja kali ya yang ceritain. Hi, this is Dictionary Talks. Tepat 1 tahun ya say masalahnya. Udah lama banget ternyata. Wah, harusnya udah lupa sih. Oh, atau memang aku sepenting itu ya? Makanya diungkit-ungkit terus. Anyway, aku udah catat beberapa poin nih. Kita bakal tanggapin program TV iTalks yang ngejual nama gue tanpa izin. Nggak apa-apa. Kan memang kayak gitu. I don't know ya. Ini masalahnya super sepele sebenarnya, menurut gue. Langsung aja kali ya. Berawal di bulan Juni 2021, zaman-zaman aku sering traveling. Pas pandemi juga tuh waktu itu. Aku sering ngonten, keluar rumah, naik gunung. Dan beliau sebagai kakak yang baik dan peduli, beberapa kali ngingetin sih untuk kayak nyuruh aku pakai masker karena takut aku kena COVID katanya. Thank you loh. Pada suatu hari, waktu itu aku naik Gunung Perahu. Yang zaman ini loh, ada yang inget gak? Beliau nge-DM, gue ngeri lo kena COVID, sangat perhatian banget. Terus waktu itu gue jawab, enggak, nggak apa-apa kok, aman. Karena gue pikir kayak, gue nggak mau bikin lo repot untuk terus kayak perhatian gitu. Karena kayak gue bisa jaga diri gue gitu. Tapi thank you untuk perhatiannya, I love it. Singkat cerita, dari perahu aku beneran kena COVID. Tapi waktu itu belum dites, jadi aku nggak tahu itu COVID atau bukan. Tapi di situ aku bener-bener drop, sakit banget, badanku kayak lumpuh. Dan ngerti nggak kayak gejala COVID pada saat itu? Nah di situ beliau datang lagi, aku pikir bakal nyemangatin. Tapi ternyata malah ngasih suges yang bener-bener bikin panik. Lo tuh kalau kena COVID bisa diusir sama bapak kos lo, bla 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 bla, sesuatu yang bikin panik. Aku tanggapin dengan iya kang, nggak apa-apa, thank you ya. Maksudnya kayak still calm. Beberapa hari kemudian, gue tes dan akhirnya positif COVID. Di situ banyak banget kayak semua orang itu nyemangatin gue. I mean orang sakit kan butuh disemangatin. Termaksud di grup circle waktu itu. Ada Ari, Raffi, and Kak Bella Tobing. Ari dan Raffi ini nyemangatin. Nah, Kak Bella Tobing ini, kalau nggak salah ya, masih tetap dengan pendiriannya yang kayak sejenis. Nah, apa gue bilang? Bla 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 bla. Sesuatu yang sebenarnya negatif gitu. Gue tahu itu fakta. Tapi itu bukan apa yang sekarang gue butuhin. Gue lagi sakit. Untuk gerakin badan aja nggak bisa. Jadi gue waktu itu balasnya judes banget kayak, ya kak thank you. Karena apa yang gue bisa lakukan? Tapi Ari dan Raffi waktu itu nyemangatin dan sangat keren sekali. Terus gue balas sangat manis waktu itu. Thank you Ari, Raffi, bla. Pakai emot peluk waktu itu. Terus si Kak Bella Tobing ngebalas. Giliran sama Raffi Ari aja pakai emot peluk. Sama gue cuma thank you. Di situ dia langsung bilang, jangan ada yang pernah lagi masukin gue ke grup ini. Bam! Dia out. Bam! Instagram aku di remove. Dia langsung cut off Ray gitu. Di pembahasan iTalks ini seolah-olah dia yang paling sakit hati. gue udah terlalu sakit hati juga sebenarnya. How about me? Apakah aku happy? Aku juga manusia biasa yang punya hati. Kalau kamu ada di posisiku waktu itu, lagi sakit banget, COVID, sesek, bertahan hidup. Ini hidup dan mati itu benar-benar udah di depan mata. Dan aku harus menghadapi drama itu yang sangat simpel itu. Di dalam hati, keinginan untuk meminta maaf pasti ada. Tapi sebentar ya, nunggu aku sembuh. Atau setidaknya nunggu aku bisa bangkit dari kasurku. Akhirnya berminggu-minggu berlalu, ngomongin tentang aku di cut off sama dia, aku jadi keinget sama statement dia. Dia itu orangnya kalau udah gak suka, orangnya udah gak cocok, bakal di cut off memang. Dan bagi dia gak ada kesempatan kedua, aku masih ingat banget. Mau lo mohon-mohon, sujud-sujud, itu dia gak bakal terima. Banyak kok contohnya. Jadi aku pikir ketika aku di cut off, ya udah semuanya berakhir. Gue cuma menjalani apa yang dia mau. Berbulan-bulan kemudian, aku memberanikan diri untuk ngechat beliau dan meminta maaf. Dibaca kok sama dia, tapi setelah itu aku langsung di-block. Ya seperti yang aku duga, memang udah gak ada kesempatan. Jadi memang lebih baik pergi dan mencari kehidupan baru. Oke, sekarang kita tanggapin tentang iTalks-nya. Orang banyak kok yang nggak teman sama dia. Seolah-olah kayak semua orang ya. Terus seolah-olah kayak, Ray gak punya teman sama sekali. Sendirian. Enggak, cuma sama circle-nya dia doang kok. Dan itu pun hanya beberapa orang, bisa dihitung jari dari triliunan manusia yang ada di bumi ini. Ketidakcocokan kan wajar ya. Aku tuh kayak cermin, cuma merespon tindakan yang kamu berikan kepadaku. Ketika tindakan lo gak cocok sama gue bakal ngasih tindakan yang gak cocok juga. Kok kayaknya statementnya seolah-olah gue gak cocok sama semua orang. Jangan cuma nyuruh orang lain untuk bercermin. Kita juga punya kan di kamar. Gue bukan tipe orang yang kayak main langsung cut off orang gitu aja. Gue pasti kasih beberapa hal untuk dikomunikasiin, tetapi ternyata beberapa kalinya itu tidak disambut dengan baik. Akhirnya gue memutuskan untuk ya udah gue cut off dia. Gak mau cut off gitu aja, ngasih beberapa kesempatan, tapi beberapa kesempatan itu gak diindahkan. Gak diindahkan gimana, orang aku di remove. Terus pas aku chat minta maaf, aku di block. Dan dia lebih memilih untuk terus menebar kebencian kepada media massa.
Ini yang tahu-tahu aja ya. Dia sering banget sih kalau lagi nge-live kayak nyindir-nyindir, ngerendahin. Dan aku nggak pernah gubris itu sih karena aku bukan dia. Kita semua dipertemukan dan mereka tuh cerita permasalahan mereka antar satu dengan si dia. Dan hampir semua punya masalah dan nggak temenan sama dia. Kita semua dipertemukan dan cerita tentang permasalahan yang sama. Seolah-olah dipertemukan oleh semua orang dari Sabang sampai Merauke. Cuma beberapa orang aja kok. Siapa aja ya? Cuma 4 orangan deh kalau nggak salah yang nggak cocok sama gue. Tapi nggak tahu deh kenapa jadi menyebar. Atau dihasut. Atau memang penebaran kebencian itulah tadi. Tapi nggak apa-apa. Biarlah orang lain yang menebarkan kebencian. Aku nggak ngelakuin kok. Tenang aja. Keburukanmu, tindakan-tindakanmu yang kurang baik, atau sesuatu yang negatif tentangmu, nggak aku ungkapin kemana-mana kok. Aman. Kan aku bukan kamu. Iya, maksud aku yang nggak ada masalah sama sekali. Bahkan belum pernah ketemu aku. Tiba-tiba ikutan ngebenci aku. I just confused. Iya, kebetulan aku dipertemukan sama orang-orang yang memang gak cocok sama aku. Dan itu hal yang wajar. Cuma sama mereka aja kok. Masih banyak banget orang yang berhubungan baik denganku, yang masih bisa menebarkan kasih sayang, kedamaian. Jadi ini bukan akhir dari dunia, tenang aja. Sebenarnya aku malah senang sih di cut off dari lingkungan yang sebenarnya gak baik buat aku. Terlalu ekstrim, terlalu kasar, terlalu sering membanding-bandingkan, terlalu sering merendahkan orang lain. Aku kurang terbiasa sama hal tersebut. Jadi thank God aku udah dipisahkan dari orang-orang tersebut. Mending aku sekarang fokus sama followers aku yang positif, suportif, dan gak apa-apa sendirian. Jadi gak bakal banyak drama. Drama 1 tahun yang lalu. Kebaikan apa ya? Kebaikan apa ya? Bahkan beliau pun sampai kebingungan untuk ngelihat kebaikan seseorang. Entah karena lupa atau memang gak bisa menghargai. Makanya gampang banget untuk nge-cut off orang. Lumayan kasihan sama beberapa orang yang pernah ada di hidupnya, pernah berjasa, pernah berkorban, tapi dihapus dari memorinya karena satu kesalahan. Padahal dia baru aja bilang gak suka banget kalau gak dihargai. Enggak, pertama dia tuh gak terima kritikan. Dia gak terima kritikan. Bener sih, aku gak suka dikritik, bener banget. Karena aku punya standar untuk dikritik. Aku masih terima, tapi harus lolos standar aku. Dengan kalimat yang benar, tujuan yang baik, sopan, dan membangun. Tapi kalau kasar, jatuhnya menghina, mempermalukan, itu bukan kritikan sih menurut aku. Jadi aku gak bakal terima itu. Aku jadi keinget satu kalimat yang dilontarin followersnya dia ke aku. Pantesan aja ibu lo mati. Lo bencong sih, banyak masalah. Awas lo sampai ngata-ngatain Kabela lagi. Gue tandain lo. Bacanya sedih sih, tapi gue bisa berbuat apa? Kenapa followersnya bisa begitu? I don't know. Mungkin memang penebaran kebencian itu tadi. Kalau followers aku kan gak ada yang kayak gitu ya. Soalnya opininya gak ada yang aku giring. Tetap peace, damai, kalem. Soalnya FYI, ini bukan orang pertama yang gue gini. Bener kan? Aku bukan orang pertama yang digituin. Buat kamu di luar sana, semoga kamu bukan orang yang selanjutnya ya. Karena dia akan menebarkan kebencian dan membuat semua orang membencimu. Semoga Tuhan mengampuni. Anyway, for you, Kak Bella Tobing yang terhormat, thank you so much. Udah pernah jadi inspirasi buat hidup gue. Gue kayaknya gak bakal ada di titik ini deh kalau bukan karena lo. Itu yang pengen lo denger ya. Sebenarnya masih banyak banget hal yang bisa gue sampaikan. Tapi gue benci kegaduhan. Bahkan sebenarnya gue buat video klarifikasi kayak gini pun dipaksa sama followers gue. Kak, hidup lo itu keren banget. Sangat menginspirasi. Gue nonton full kok podcast yang kemarin. Beberapa kali tepuk tangan. Tapi dengan mengungkit masalah 1 tahun yang lalu yang sebenarnya gak begitu besar, kayak gini, itu sangat disayangkan banget. Jadi yang tadinya kayak, wah inspirasi banget. Jadi kayak, jadi leader of hate speech. Gue harap ini bakal jadi pembahasan yang terakhir. Karena jujur, ini benar-benar gak penting. Kak, lebih baik lo ngelanjutin karir lo. Gue ngelanjutin karir gue. Kita hidup di jalan masing-masing. Gue gak pernah kok bahas lo di media masa gue. Dan gue harap lo juga kayak gitu. Karena takutnya makin kelihatan mana sebenarnya hobi menggunjing, merendahkan, dan menggiring opini jahat. Dan gue, Reizuka Ari, juga meminta maaf. Udah bikin lo sakit hati. Udah bikin lo kerepotan menghadapi netizen dengan 1000 pertanyaan. Gue cuma manusia biasa yang gak luput dari kesalahan. Dan gue cuma pengen lo tahu kalau gue bakal belajar kok. Dengan segala jenis kebencian di luar sana, masih tetap ada rasa sayang ke lo karena lo pernah berjasa di hidup gue. Oke, thank you teman-teman udah dengerin klarifikasiku yang gak seberapa ini. FYI, sebelum kalian kaget, kolom komentarnya bakal aku matiin. Karena aku gak mau kamu menghabiskan energimu untuk mengetik kalimat-kalimat jahat dan berkelanjutan untuk membenci sesama. Sekian, terima kasih. Kalau beliau sampai bahas yang lain, gue akan buka yang lain juga. Berhubung beliau cuma bahas yang COVID, jadi gue hanya akan bahas yang COVID. Jadi statement gue yang gue bilang gue akan kasih dia beberapa hal untuk dibicarakan dan untuk diperbaiki, itu memang benar. Gue tidak langsung meng-cut off orang. Dan gue left dari grup tersebut. Sebenarnya karena ngerasa udah gak ada poin lagi di grup tersebut. Tinggalnya jauh, jarang ketemu. Dan yang berkoar-koar dia doang.
Cuman mungkin ke-triggernya pas momen itu terjadi. Lanjut. Ini seolah-olah dia yang paling sakit hati. Jelas. Gue merasa sakit hati karena tidak dihargai oleh kamu. Bukan hanya masalah dari bulan Juni yang cuman kamu sebut COVID itu. Apakah aku happy? Ini hidup dan mati. Kalau gue tanya balik juga gimana? Gimana perasaan gue? Banyak hal yang gue yakin lo masih ingat. Apa yang udah gue pernah lakuin dan gue tunjukin kalau gue tuh peduli banget sama lo. Tapi gak dihargain. Gue bukan gila-gila dihargain ya. Tapi come on. Ketika lo sudah sepenuh hati memperlakukan seseorang dengan baik dan itu tidak dihargain. Tidak perlu dalam jumlah yang sama. Tetapi setidaknya ada bentuk atau rasa menghargai. Lu juga akan pasti merasakan hal yang sama kayak gue. Bertahan hidup. Ini poinnya udah gue tulis. Ini nih yang gue maksud melebih-lebihkan dan mengurang-ngurangi. Gue inget banget bahkan beliau, ya, ada salah satu followersnya datang ke kosan bawain makanan dan itu dipersilakan masuk dan di instastoryin. Mungkin bisa cek di archive instastorynya lagi ya. Dan itu tidak terlihat seperti apa yang diutarakan barusan. Tidak bisa keluar dari kasur, lumpuh, mau meninggal. Bahkan ada yang sempat foto bareng di pekarangan luar kosan. Keinginan untuk meminta maaf pasti ada. Ini yang Anda maksud minta maaf tuh yang kayak gimana? Yang dari lubuk hati paling terdalam atau karena disuruh seseorang waktu di Malang? Itu dia gak bakal terima. Banyak kok contohnya. Lebih tepatnya bukan gak ada kesempatan kedua sih. Tapi bukannya lo ya yang gak membiarkan kesempatan itu ada. Gue nge-cut off orang, gak langsung tek, gak. Gue pasti memikirkan beberapa perhitungan. Juga bukan karena 1 atau 2, 3 kesalahan. Atau ketidaksukaan. Gue sebagai seorang manusia biasa mempunyai limit emosinya sendiri. Dan setiap individu itu berbeda-beda limitnya. Banyak kok contohnya. Oke, coba kasih tahu gue dong contohnya. Dan jumlah pastinya berapa banyak. Gue cuma menjalani apa yang dia mau. Yakin apa yang gue mau? Ada tahapan-tahapannya ketika gue memutuskan untuk nge-cut off beliau. Pertama gue left group, kedua gue mute sosial medianya, ketiga baru gue unfollow dan remove. Kenapa? Ya kenapa tidak? Gue tidak pernah memblokir beliau. Baik di WhatsApp ataupun di sosial media. Bahkan beliau yang ngeblokir gue. Setelah itu aku langsung di-block. Nah ini, gue gak pernah ngeblokir beliau. Chatnya juga sampai sekarang masih ada. Dan ini jadinya bukannya malah kebalik ya, bukannya gue yang diblokir ya. Anyway, sebelum beliau meminta maaf, gue terlebih dahulu sudah mendapat informasi dari satu orang tentang gimana orang ini lebih tepatnya dinasehatin dan tidak terima awalnya karena beliau sempat bilang ini, gue gak salah kok, Kak Belanya aja terlalu ikut campur urusan gue. Begitu dia pergi ya gue cabut lah. Terus si orang ini berusaha untuk menyadarkan beliau kalau yang beliau lakukan ini salah dan meminta maaf. Dan akhirnya beliau ini meminta maaf setelah 2 bulan permasalahan itu terjadi. Gue karena udah keburu tahu informasi tersebut bahkan sebelum beliau ini minta maaf ke gue jadi berpikir, ya ngapain gue balas? Niatnya dia minta maaf itu untuk apa? Dan permintaan maafnya seperti ini. Seolah-olah kayak semua orang, seolah-olah kayak... Jangan bilang seolah-olah, karena itu menggiring opini. Gue bilang banyak, karena memang jumlahnya banyak. Dan gue gak pernah bilang kalau dia tuh bener-bener sendirian atau gak ada satu orang pun yang mau temenan sama dia. Lanjut. Sama circle-nya dia doang kok. Sama circle gue. Maksudnya yang dulunya circle lo. Karena lo melakukan kesalahan dan lupa untuk sadar apalagi untuk minta maaf. Bisa dihitung jari. Dihitung jari. Kalau lebih dari selusin manusia itu banyak gak sih? Lebih dari hitungan jari ya. Dari triliun. Oke, tapi kan lo gak punya teman setriliun. Tidak cocokan kan wajar ya. Kau tuh kayak cermin, cuma merespon tindakan yang kamu berikan. Bagaimana dengan gue dan teman-teman yang lainnya yang juga merespon elu atas tindakan elu ke mereka? Soalnya menurut gue sudah melakukan bagian gue dengan baik, tapi tidak dihargai. Kata-kata yang lu utarakan ke orang-orang yang lu sakitin, seperti lu ngata-ngatain fisik, warna kulit salah satu temen di Malang, merendahkan rumah orang, padahal lu nginep di situ 2 minggu, sampai buat orang tua sakit hati. Apa lu nggak punya hati ketika lu ngomongin itu juga? Apa lu nggak berpikir gara-gara hal tersebut, perilaku lu, omongan lu, tingkah laku lu, maka dari itu banyak orang nggak temenan sama lu. Sekali lagi gue bilang banyak ya, nggak bilang semua. Nanti disalahin lagi nih. Nggak diindahkan gimana orang aku di remove. Terus pas aku chat minta maaf, aku di blok.
Masalahnya juga beliau tidak ada komunikasi apa-apa juga sih selama 2 bulan. Jadi kayak seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa dan kita tidak pernah kenal sebelumnya. Dan bahkan setelah 2 bulan tersebut, permintaan maaf yang beliau berikan kepada gua itu terkesan seperti ngajak main. Apakah itu permintaan maaf yang sebenarnya? Gue tidak pernah menyindir atau bahkan merendahkan seseorang di live gua. Gue tahu betul rasanya sesakit apa direndahkan karena gua pernah merasakan hal tersebut. Ini adalah bukti live terakhir yang gue juga sempat kepancing pertanyaan netizen karena waktu itu baru-baru buat konten sama teman-teman beliau yang dari Jogja. FYI, gue tidak pernah membenci teman-teman lingkup circle-nya karena menurut gue permasalahannya ini hanyalah dengan satu orang dan gue juga waktu ketemu bahkan nama beliau untuk diceritakan saja tidak tertarik sama sekali. Ini dia videonya. Tapi teman-temannya dia temenan sama teman-teman Nobel. Gue bodo amat. Kayak gue temenan sama teman-temannya dia, ya udah kenapa? Gue nggak pernah punya masalah sama teman-temannya dia. Teman-teman gue mau main sama dia pun juga gue nggak masalah. Teman-teman gue nggak ada yang punya masalah sama dia juga. Tapi emang kebenaran aja. Beberapa dari mereka punya masalah juga sama tuh orang. Tapi gue nggak pernah ngelarang teman-teman gue nggak pernah. Dan gue juga tidak melarang teman-temannya dia untuk main sama gue. Karena menurut gue yang punya masalah tuh gue sama dia. Mau dia cerita apa kayak tentang gue sama teman-temannya, gue bodo amat. Selagi gue nggak kayak gitu, selagi yang diomongin nggak benar dan selagi tidak nyampe ke kuping gue anggap aja nggak tahu. Dan emang siapa juga yang mau bilang banyak orang itu artinya dari Sabang sampai Merauke? Kok kesannya terlalu hiperbola ya, kayak melebih-lebihkan? 4, yakin cuma 4. Kalau beliau bilang bisa dihitung jari, berarti beliau tidak ingat udah pernah nyakitin siapa aja. Kalau menurut kalian, satu lusin orang itu banyak gak sih? Ini dari berbagai macam kota loh. Highlights, gue tidak pernah mengatur siapapun termasuk followers gue bahkan selalu mengingatkan untuk tidak ikut campur karena nggak ada yang tahu inti permasalahan dan bukan urusannya. Ini dia bukti terakhir gue live. Kan dia juga nggak ada masalah sama kalian. Ngapain gue ngasih tahu? Kadang tuh ya, menebarkan kebencian bukan selalu dari kata-kata yang jelek atau kata-kata yang kasar, tapi bisa dari penyampaian dan kata-kata yang sangat lembut tetapi bisa menggiring opini untuk berasumsi yang tidak benar. Dan jelas, lu bukan gua dan gue juga gak mau disama-samain sama lo yang kalau ngomong tidak berdasarkan fakta, yang suka melebih-lebihkan dan juga mengurang-urangkan. Dan itu hal yang wajar. Itu bukan hal yang wajar ketika lu ketemu orang dan banyak orang gak suka sama lo. Banyak, bukan semua. Nanti gue disalahin lagi. Seneng sih di cut off dari lingkungan yang sebenarnya nggak baik buat aku. Gue juga seneng banget sih udah nge-cut off lu dari dulu. Karena mungkin kalau kita masih berteman, kayaknya gue juga bakal dijelek-jelekin deh. Entah fisiknya, mungkin kamar kosan yang gak estetik waktu itu, atau bahkan tentang tato dan tindik gue di belakang orang-orang. Nggak di publik memang, tapi di belakang layar. Lalu sering merendahkan orang lain. Lu tuh sebenarnya lagi ngomongin diri lu sendiri gak sih? Kayak gini ya, lu gak inget apa yang udah lu omongin atau utarain ke orang-orang yang lu sakitin hatinya. Oke, lanjut. Karena satu kesalahan. Bukan karena satu kesalahan, tapi karena beberapa kesalahan yang tidak bisa ditoleransi dan tidak bisa dikomunikasikan. Aku masih terima, tapi harus lolos standar aku. Kita tahu standar orang tuh beda-beda setiap individunya. Jikalau beliau punya standar sendiri, boleh dong gue juga punya standar gue sendiri. Dengan kalimat yang benar. Nah ini, jadi jangan salahin gue ketika gue tidak merespon permintaan maaf lo, karena menurut gue tidak lolos standar gue. Tapi kalau kasar, jatuhnya menghina, mempermalukan, itu bukan kritikan sih menurut aku. Menurut kalian sendiri, apakah kritikan gue atau komentar gue ini jatuhnya menghina, menjatuhkan, dan tidak membangun? Kalau memang demikian, oke, gue minta maaf banget. Awas lu sampai ngata-ngatain Kak Bella lagi. Kasih gue buktinya dong, please banget. Gue butuh banget buktinya. Karena kalau misalkan ada yang berkata demikian untuk membela gue akan ngebantu lo dan gue akan bertanggung jawab. Coba lain kali di screenshot ya. Karena menurut gue gini, gimana orang tersebut bisa memberikan pernyataan seperti itu, karena bahkan gue sendiri pun tidak pernah menceritakan inti masalahnya, dan bahkan waktu di media tersebut gue tidak menjabarkan. Jadi dari mana orang tersebut itu bisa berasumsi? Dan penebaran kebencian mana sih yang lo maksud? Karena seingat gue, dan mungkin penonton langganan live gue tahu kalau gue selalu menutup pembahasan yang nyebut-nyebut nama lo. Tetapi gue akui kesalahan gue itu adalah gue terpancing dan lost control ketika ditanya mengenai lo. Kalau followers aku kan gak ada yang kayak gitu ya. Siapa bilang? Ini apa? Opininya gak ada yang aku giring. Nah, yang lo lakuin ini apa? Kalau bukan menggiring opini, ditambah melebih-lebihkan dan mengurang-ngurangi banyak hal. Buat kamu di luar sana, semoga kamu bukan orang yang selanjutnya ya. Karena dia akan menebarkan kebencian dan membuat semua orang membencimu. Nah, ini yang menebarkan kebencian tuh siapa? Gue ketika ditanya aja, itu bilangnya gue karena masalah personal.